Kemudian lanjutnya itu adalah institutional repository. Ini juga biasanya sering menyantumkan URL repository kampusnya EPRIN-nya. Jadi disimpan di EPRIN-nya. Apakah EPRIN itu bisa dianggap sebagai digital archiving? Menurut AJ, dia bisa dianggap sebagai digital archiving kalau misalkan ada memenuhi kriteria tadi itu. Tercatat di The Keepers Registry, dan kemudian dia nggak hanya regional saja atau daerahnya saja tadi itu, tapi juga secara global. Nah, kan belum ada kampus yang memenuhi hal seperti itu yang dia secara kontinu melakukan preserving seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan menyantumkan institutional repository itu udah nggak cocok, ya nggak cocok karena belum ada di Indonesia yang model institutional repository modelnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang disimpan di situ ada final article. Nah, itu yang tidak semuanya bisa dilakukan karena misalkan kita terbit di jurnal yang copyright-nya beralih ke jurnalnya, banyak jurnal tidak open access, closed access misalnya Elsevier itu kalau kita ngupload di repository kita versi finalnya, kita akan melanggar copyright yang sudah ada. Ya. Tapi kalau kita pakai digital archiving tadi itu meskipun dia closed access, meskipun dia itu PDF-nya itu nggak boleh yang versi final ketika disimpan, tapi kalau digital archiving itu bisa. Karena di situ itu nggak bisa diakses secara publik, karena dia pakai triggered event tadi untuk mengaktifkan lagi. Ya, jadi institutional repository melihatnya seperti itu. Ya ini sudah kita bahas terkait dengan perpus. Apakah bisa ini dianggap sebagai digital archiving di DOAJ? Kriterianya harus masuk dulu ya. Kita tadi sudah kita bahas kriterianya harus terkoneksi dengan The Keepers, atau kalau tidak preserving secara kontinu konten-konten yang tidak hanya di lokal. Ya, minimal regional, misal kayak Asia atau Asia Tenggara. Itu bisa muncul sebagai digital archiving, dan di situ ada polisi-polisi yang khusus mencerminkan dari digital archiving. Apa polisi khususnya? Itu bisa kita baca di keepers.issn.org. Di situ ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kanan atau repositori itu bisa terdeteksi di The Keepers. Ya, ini mungkin sedikit sharing dari saya, sekedar pancingan awal. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah, mungkin dari itu moderatornya. Terima kasih. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Tanzil. Jadi materinya ini sangat menarik sebenarnya, yang terutama kita sebagai pengelola jurnal kadang masih awam berkaitan dengan digital archiving. Alhamdulillah Pak Tanzil juga memantik jalannya diskusi hari ini sepertinya. Dan tadi ada disampaikan kaitannya dengan menyimpan konten PDF, metadata, dan HTML. Ini menarik sekali Pak ya, berbeda yang dengan DOI ya. Nah, oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan disimpan terlebih dahulu, karena sesi pertanyaan akan kami buka setelah pemateri kedua akan menyampaikan materinya. Kepada Pak Dwi Fajar, apakah sudah bergabung? Halo Pak Dwi. Halo Mas. Oke, baik. Materi kedua ini berkaitan dengan aplikasi Pak ya, Pak Dudu ya? Ya, betul. Oke, langsung saja kita simak apa sih yang akan disampaikan Pak Dudu. Sepertinya ini juga tidak kalah menarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tanzil. Nanti silahkan disimak Bapak Ibu dan disiapkan pertanyaannya. Kita diskusi sampai kelar ya. Baik, kepada Pak Dwi Fajar Saputra, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya dari Bapak Moderator Mas Yulingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Saputra. Saya bertugas di tim DOAJ sebagai Associate Editor. Pada malam ini saya ingin memberikan satu opsi gitu ya. Namun ini dalam masih tahap pengembangan, yang mana kita coba usahakan di bulan ini diusahakan sudah bisa stabil dari segi pengembangannya. Ini kita ingin menyampaikan bahwa RJI, Relawan Jurnal Indonesia, itu memiliki satu bendera sayap yang berkaitan dengan
sayap untuk yang berkaitan untuk mendapatkan materi ataupun untuk menyokong dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RJI. Nah, di sini benderanya adalah PT Kresna Nusantara yang dikomandoi oleh Pak Tanzil. Nah, dalam salah satu programnya sedang membangun aplikasi yang secara kita lihat sekarang memang untuk ekosistem yang berkaitan dengan open access tadi yang disampaikan oleh Pak Tanzil, itu ada beberapa yang belum dilirik gitu ya, belum dilihat. Nah, di sini kita coba kembangkan aplikasinya yang kita asumsikan untuk mendukung digital archiving. Secara prinsip digital archiving itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Tanzil. Saya di sini ingin memberikan gambaran saja mengenai aplikasi yang sedang kami kembangkan. Ini proyeknya kita namakan PROF atau Preserving Research on the Fly. Nah, itu idenya itu dari Pak Tanzil. Saya hanya memberikan sentuhan-sentuhan saja sehingga menjadi aplikasi nantinya, dan pastinya juga saya dibantu oleh tim untuk pengembangannya kali ini. Nah, ini bisa dilihat di layar Bapak Ibu, ini masih dalam tahap dummy ya Bapak Ibu ya. Kedepannya akan kita stabilkan lagi dari segi konsep, juga dari segi brandingnya, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan langsung oleh Bapak Ibu. Nah, ini saya coba tadi ketika menunggu waktu untuk presentasi, ini ada uji coba kembali untuk memasukkan beberapa jurnal yang mana nantinya bisa masuk ke dalam sistem dari Prof. Nah, yang membedakan dari tadi kan ada DIM ya, ada DIM archiving, ada deep archiving. Nah, ini kita coba melihat dari sepertinya ini condong ke DIM archiving, yang mana seperti halnya tadi disampaikan mengenai Redalich, juga mengenai beberapa produk lainnya yang sudah dikembangkan sebelumnya. Nah, di dalam Prof ini memungkinkan bagi Bapak Ibu yang memang nantinya berkenan untuk bergabung ke dalam sistem. Nah, untuk teksnya memang kita masih bicarakan, nanti kita bisa launching bersama-sama, dan ketika nanti dipraktekkan ini juga Bapak Ibu bisa melihat gambarannya, apakah nanti mungkin ada saran ataupun kritik juga dipersilahkan, yang mana tujuannya untuk membangun dari sistem Prof itu sendiri. Nah, ini saya coba membuat satu gambaran. Jadi ketika ada artikel atau jurnal yang memang nantinya akan bergabung ke dalam Prof, nah itu nanti diperlukan dulu akun sebagai user, kemudian nanti ada bentuk autentifikasi ke admin atau ke administrator dari Prof itu sendiri. Lalu setelah melakukan proses penyetujuan, verifikasi, dan validasi, itu akan muncul seperti halnya ini Bapak Ibu. Jadi ada tampilannya ketika di-review seperti ini. Seperti mungkin Bapak Ibu melihat ada di Garuda seperti itu ya, kemudian ada di Indonesia OneSearch. Namun yang membedakan ini nanti bisa kita lihat beberapa keunggulan dari Prof. Ini ketika Bapak Ibu lihat ada Josi ya, ini saya coba masukkan. Josi ini jurnal dari Pak Ikhwan dari Universitas Andalas. Ini ID jurnalnya berdasarkan dari otomatis kita membuat satu trigger untuk menyesuaikan dari kombinasi antara doi prefixnya dengan ISSN. Nah, kemudian juga ini ada ID publisher yang mana ini diambil dari ID dari doi-nya. Kemudian ini ada jurnal title, ada subjek yang memang nantinya bisa dipilih oleh user untuk bergabung, lalu penjelasan-penjelasan yang mana nantinya kita harapkan bisa membantu pengembangan dari Prof
dan bisa melakukan bentuk pemetaan pastinya, dan nantinya bisa bermanfaat gitu untuk mengetahui apakah ada yang open access, apakah ada yang non open access. Nah, di sini di dalam kolom sudah disertakan juga ada keterangan mengenai open access policy-nya. Lalu dari segi license ini juga kita ambil dengan pendekatan platform dari Creative Commons, yang mana di dalam JOSI itu menggunakan CC by NC SA. Lalu di sini ada identitasnya, bilingual journal, kemudian publication speed, cost, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan dibagi ketika melakukan bentuk verifikasi. Kita akan bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah unknown journal, kemudian yang kedua adalah verified journal, yang ketiga trusted, kemudian di sini ada yang reject. Nah, kalau yang kategorinya unknown adalah datanya itu memang sudah terisi semua dan sudah di kategori valid. Namun di bagian logo dan juga ada beberapa lagi ya yang memang ternyata belum dikirimkan oleh pihak pengirim gitu. Nah, di situ nantinya biasanya kita komunikasi terlebih dahulu. Kita coba kontak dari pihak yang mengirimkan. Nanti di sana ketika sudah diverifikasi baru bisa kita lakukan verifikasi dengan 2 pendekatan yang lainnya, yaitu verified journal dan juga trusted journal. Nah, khusus verified ini bisa dikategorikan dengan adanya logo ya. Logonya itu seperti halnya yang dicontoh ini, JOSI. Nah, kemudian kalau yang trusted, trusted di sini memang seperti tadi yang di Portico dan juga LOC KSS, itu ada bagian yang memang sifatnya itu harus di-subscribe, harus ada berlangganan terlebih dahulu. Nah, di sini di trusted ini pastinya kalau kita sudah berlangganan, itu ada beberapa keunggulannya juga yang nanti bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah reject. Nah, kalau reject ini kan namanya dunia website ya, bisa diakses orang dimanapun gitu, asalkan memiliki fasilitas internet. Nah, dikhawatirkan ada yang mengirimkan hack ataupun spam ataupun deface gitu. Nah, di sini baru bisa kita kategorikan reject jurnalnya. Atau informasi-informasi yang disampaikan juga tidak sesuai, makanya kita melakukan proses reject di sana. Nah, ini saya coba contohkan untuk yang trusted verified dulu ya. Jadi ini ketika kita klik nanti ada OAI PMH. Jadi ini kita berbasis OAI PMH. Metadatanya akan masuk ke dalam sistem dan Bapak Ibu nanti datanya juga akan diverifikasi oleh reviewernya dari Prof. Nah, ini contohnya untuk bagian dashboard dan juga beranda. Nah, ini bagian berandanya Bapak Ibu. Ya, ini tadi sudah dilakukan proses verifikasi dan sudah dilakukan proses scraping ya. Nah, scraping di sini berarti PDF dan juga metadatanya itu dilakukan proses penarikan Bapak Ibu. Jadi dari OJS Bapak Ibu itu bisa dilakukan proses pertukaran data ke server kami. Nah, di sini kita coba klik JOSI. Ini ada keterangan seperti ini ya. Their journal article for the journal. Nah, ini berarti belum dilakukan bentuk verifikasi di tiap nomor terbitan dari jurnalnya. Nah, ini yang perlu dicek kembali apakah memang dari sisi verifikasinya itu ada yang kurang atau tidak. Nah, itu bisa dilaporkan juga oleh user. Karena ya biasanya sih kalau yang sudah ada bentuk launchingnya itu bisa berbondong-bondong orangnya. Nah, di situ nantinya perlu saling mengecek juga jika ada yang salah bisa mengkomunikasikan mungkin via email nantinya. Nah, di sini gambarannya kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman data kemudian sudah kita verifikasi. Nah, ini identitas dari jurnalnya ini bisa muncul. Kemudian ISSN, subjek, institusi, kolom-kolom yang tadi diisi juga itu bisa muncul. Dan untuk mendukung kemudahan dalam proses submit data, di sini juga kita berikan tombol bar
ini ketika diklik nanti bisa mengarah ke JOSI bagian submission-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah di sini diharapkan bisa menambah lagi traffic dari dan juga awareness dari orang itu untuk bisa mensubmit naskahnya ke masing-masing dari jurnal. Nah, ini bisa kita cek kembali nanti ya. Ini ketika dilakukan proses verifikasi, dan ini contohnya yang lainnya yang sudah dilakukan bentuk verifikasi dan sudah dikategorikan valid. Nah, ini ada contohnya bahwa jurnal ini, jurnal profesi medika, ini sudah dilakukan validasi dengan adanya metadata. Nah, metadata ini seperti ini Bapak Ibu, ada artikel jurnalnya, kemudian ada kejelasan dari penerbitnya, kemudian di sini juga ada informasi siapa yang penulis yang menulis artikel tersebut. Kemudian di bagian PDF-nya ini bisa diakses seperti ini. Oke. Nah, ini seperti halnya apa yang memang ada di dalam jurnalnya, dan itu melakukan proses scraping-nya dilihat dari banyaknya artikel yang memang sudah masuk ke dalam jurnal tersebut. Jadinya bisa ada waktu-waktu yang nanti kita coba testing, stress testing dulu, apakah bisa cepat melakukan proses scraping atau tidak. Nah, itu menjadi bahan evaluasi juga pastinya. Nah, ini ketika kita cek kembali, ini ada benefitnya yang bisa kita sampaikan. Jadi ada yang sifatnya non-subscription, kemudian ada yang sifatnya subscription. Nah, kalau subscription ini ada layanan pengalihan URL, doi ke URL prof. Jadi nantinya doi yang sudah dimiliki oleh masing-masing jurnal itu bisa kita dapatkan, kemudian kita bisa lakukan proses pengemasan, yang mana nantinya kita harapkan apa yang ada di dalam prof ini bisa melakukan bentuk ekspor XML yang ketika dibutuhkan proses pengalihan, baik misalnya servernya itu down atau servernya bermasalah, tidak bisa diakses, nah, doi yang udah masuk ke dalam prof ini itu nantinya bisa dialihkan dan kita bisa laporkan ke pihak Crossref agar dialihkan URL-nya dari URL yang sebelumnya ke URL dari prof. Sehingga pas diakses seperti tadi, ada contoh-contoh yang tadi ya, yang dari jurnal profesi medika, itu bisa tetap digunakan oleh user. Nah, user kalau misalnya ada kebutuhan seperti jenjang jabatan akademik, kemudian ada kebutuhan buat BKD dan lain sebagainya yang membutuhkan akses online ketika melakukan proses klaim di BKD online atau di sistem lainnya, nah itu bisa dilakukan proses pengecekan secara langsung ke sistem dari prof. Lalu di sini ada lagi, nah ini ada layanan XML nanti. Jadi kalau layanan XML-nya kita fokus di yang sifatnya itu per issue dan juga per artikel. Jadi nantinya per issue-nya juga ketika kita sudah melakukan proses scraping itu bisa menyesuaikan dengan proses ngedump atau import metadata yang digunakan atau yang dimanfaatkan oleh pihak Crossref. Jadinya misalnya profesi medika tadi, nah itu kan terbagi ya Bapak Ibu ya, ada yang nomor isu tadi, nomor 1 2020, kemudian ada tiap-tiap artikelnya. Nah, itu di nomor isunya itu bisa menghasilkan satu bentuk XML, jadi lebih mudah untuk proses pengalihan atau proses penyesuaian ketika memang sudah dibutuhkan. Nah, kemudian ada lagi ini dari segi penyimpanan. Jadi kita juga memungkinkan nantinya kalau misalnya PDF Bapak Ibu ya kan selama ini dalam proses tata kelola juga pastinya ada bentuk crash ya Bapak Ibu ya. Ada bentuk yang sifatnya itu
ketika diakses itu tidak bisa diakses PDF-nya, baik dari segi server, baik dari segi aplikasinya. Nah, itu yang bisa menghambat gitu ya. Nah, ini kita harapkan dengan hadirnya Prof itu PDF-nya itu nantinya bisa terselamatkan sehingga nantinya bisa dimanfaatkan kembali oleh Bapak Ibu. Nah, ini ketika proses scraping-nya itu disesuaikan dengan penamaan filing yang ada di dalam OJS Bapak Ibu. Jadinya ketika melakukan proses scraping, data PDF-nya juga sudah masuk ke dalam folder kami. Nah, kami di sini juga menyesuaikan jurnal-jurnal apa saja itu dibikin kayak semacam struktur folder di dalam server, sehingga nanti ketika melakukan proses klaim ke kami untuk pengalihan dari Prof ke OJS yang baru dari Bapak Ibu, nah itu bisa mudah. Jadinya tinggal masukkan ke dalam kalau OJS itu kan masuknya ke folder files ya. Nah, nantinya tinggal kita sesuaikan dari struktur file yang ada di dalam OJS baru Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada beberapa data juga yang bisa kita sampaikan. Nah, ini contoh ekspor URL doi-nya. Kita bisa pilih dulu. Kemudian kita lakukan download CSV-nya. Dan CSV yang sudah muncul, ini bisa kita laporkan ke pihak Crossref agar bisa melakukan proses pengalihan. Jadinya diharapkan bisa menjadi lebih mudah untuk proses pengalihannya dari yang sebelumnya menggunakan URL dari OJS Bapak Ibu ke URL dari Prof. Nah, ini muncul atau belum ya? Atau masih ke Mozilla-nya ya? Sudah ini Pak, ekspor URL DOI. Oh, sudah ya? Oke. Ya, sebentar, udah. Mas. Balik lagi, maaf. Sudah ya, share screen. Ini dia. Oke. Nah, ini sudah balik lagi ya. Jadi ini tampilannya, artikel ID-nya, jurnal title-nya, artikel title, kemudian URL prof-nya. Nah, ini masih dummy ya, dengan menggunakan akun dummy, nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian URL doi-nya ini semua sudah tergenerate, kemudian ini doi tiap artikelnya juga sudah kita bisa kumpulkan dan kita bisa langsung komunikasi ke pihak Crossref untuk dilakukan proses pengalihan. Lalu yang berikutnya, nah ini tiap-tiap instansi nanti kita juga akan coba menyesuaikan dengan planning kita ke depan. Jadi akan dibuat kayak semacam hierarki gitu Bapak Ibu. Jadi ada institusi, kemudian publisher, kemudian dari publisher ada jurnalnya, baru nanti di tiap artikel. Jadinya kita bisa memetakan gitu dengan valid berdasarkan dari publisher prefix yang ada di dalam DOI. Jadinya nanti juga di institusi ini ada kita gunakan unique ID-nya dengan berdasarkan dari apa yang memang disubmit ke dalam Prof. Namun itu masih dalam tahap ini ya, diskusi gitu ya. Mungkin ke depannya ada perencanaan yang lebih matang lagi. Yang pasti ke depannya memang akan dibuat kayak semacam hierarki itu. Tapi kita lihat apakah di launching yang pertama itu akan terrealisasi atau tidak, mungkin nanti bisa dilakukan proses updating ya, yang bisa kami sampaikan. Lalu yang terakhir, nah di sini ada list isunya juga. Jadi isu-isu mana saja yang bisa kita gunakan di dalam OJS
yang sudah terscraping. Nah, ini semua isu itu sudah dilakukan proses scraping pada dasarnya Bapak Ibu. Tapi ketika ingin menampilkan ke dalam beranda, nah itu sesuai pilihan dari Bapak Ibu. Karena di sini kita lihat tidak semua nantinya, kecuali yang sifatnya itu trusted ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sifatnya itu verified dan juga sifatnya itu unknown, nah itu nantinya kita akan pilih berdasarkan random saja, atau kalau tidak berdasarkan yang paling terbaru. Tapi secara prinsip preservasi itu sudah dilakukan. Nah, kita sudah melakukan proses scraping, nah ini contohnya. Jadi kita tinggal melakukan proses verifikasi datanya saja Bapak Ibu. Jadi metadata dan juga PDF pada prinsipnya itu sudah masuk ke dalam sistem, tinggal kita melakukan proses enable agar bisa tampil ke dalam beranda. Pak Dudu, share screen-nya belum? Share screen-nya belum ya? Saya Bu. Tak kira ini memang nggak share screen nih. Ini ya, kelihatan? Oke, udah kelihatan. Oke. Bu Lydia suaranya kecil, nggak begitu kedengeran, sorry Bu. Jadi ini ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Ini hasil scraping tadi di jam 8 ya. Dan sudah masuk semua source-nya. Ini bisa Bapak Ibu lihat ada berapa grabbing data di sini. Dari yang 2011 sampai yang terbaru ya. Insya Allah sih sudah masuk. Namun secara pemilihan mau isu apa saja yang mau ditampilkan di dalam beranda, nah itu secara prinsip konsep yang mau kita tawarkan nanti itu dikhususkan buat yang trusted. Tapi untuk yang ini dengan menggunakan unknown ataupun verified itu lebih ke random nanti mungkin ya. Jadinya ketika muncul di beranda tidak semuanya bisa kita akses. Tapi secara sistem ini sudah melakukan proses scraping baik PDF dan juga metadata dan data-data bagi jurnalnya yang sudah memiliki DOI. Jadi kalau misalnya dibutuhkan buat pengalihan atau dibutuhkan untuk proses tadi ada kebutuhan buat BKD, kemudian dialihkan dari doi atau URL publishernya alihkan ke mana ke Prof, nanti cukup mudah gitu prosesnya. Yang pasti secara sistem sudah kita siapkan untuk itu. Nah, ini gambarannya yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, diskusi, silakan saja. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih.